Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita kembali lagi pada pembelajaran mingguan kita, yaitu adalah minggu ke-7. Nah teman-teman, minggu ke-7 ini adalah minggu terakhir kita. Ada video pembelajaran dan juga ada materi-materi. Soalnya dimasuk ke minggu 8, minggu depan, yaitu adalah minggu di mana teman-teman akan asesmen atau ulangan harian atau ulangan mingguan. Nah teman-teman, sama seperti sebelumnya kita akan belajar bahasa Inggris kelas 9 muhasabah belajar atau mengevaluasi mandiri dan refleksi. Jadi kita akan mengkilas balik pembelajaran dari minggu 1 sampai ke minggu ke-7 ini untuk teman-teman persiapan untuk asesmen di minggu depan. Nah ini teman-teman, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Mari kita bercermin pada proses belajar kita hari ini. Nah, jadi kita harus menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Kalau kita tidak menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang tidak beruntung. Tapi kalau barang siapa yang lebih baik dari hari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Adapun agenda kita hari ini itu adalah listen atau mendengarkan kembali rekaman percakapan pada minggu ke-6, minggu ke-5, minggu ke-4, 3, 2, dan 1. Dan juga evaluasi menilai kelancaran efluensi dan isi pendapat. Itu adalah refleks, mengisi jurnal refleksi dengan jujur, dan improve memperbaiki draft dialog untuk ujian akhir. Adapun kilas balik dari isu lokal. Nah, ingatkah kalian topik yang kita rekam minggu-minggu lalu? Topik 1, sampah di pantai Indonesia, jam malam bagi remaja Indonesia, dan fasilitas umum di pasar Panorama. Apakah teman-teman masih ingat bagaimana pantai Indonesia, bagaimana pantai di Bengkulu yang sangat kotor? Itu perlu kita angkat isunya teman-teman. Dan juga bagaimana jam malam bagi remaja Indonesia, apakah pantas jam malam itu ada atau tidak? Soalnya kalau kita di jam malam, maka akan terjadi kejahatan kenakalan remaja, seperti ada yang geng motor di Bengkulu, apalagi ada keliti yang ada di Jogja, apalagi banyak sekali anak-anak yang masih nongkrong-nongkrong, padahal itu sebenarnya tidak baik teman-teman, jam malam bagi remaja Indonesia. Dan juga fasilitas umum pasar Panorama. Nah ini boleh kita lihat nih, bagaimana fasilitas umum pasar Panorama, apakah pasarnya bagus, apakah pasarnya kumuh, apakah punya WC, apakah tempat yang tertata atau tidak. Itu perlu teman-teman angkat isunya, perlu teman-teman belajari. Siapa tahu nanti soal-soal ini masuk ke ujian asesmen. Adapun mendengar dengan hati, self listening task, gunakan earphone, putar kembali rekamanmu, fokuslah pada, atau ini teman-teman maksudnya itu adalah teman-teman boleh belajar dari minggu selanjutnya, video pembelajarannya saya jelaskan. Minggu 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 sampai minggu 7 ini agar suaranya terdengar jelas, agar teman-teman paham. Apakah saya terlalu banyak bilang atau gitu. Jadi kayak tapi teman-teman dari kita menurut kita itu teman-teman. Itu perlu teman-teman lihat dulu bagaimana potensi diri teman-teman dalam menyatakan, dalam berbicara, bahkan bahasa Inggrisnya itu. Bagaimana intonasi bicara saya. Dan adapun rumus percaya diri. Nah, ini confidence, clear opinion, dan excellent komunikasi. Kunci utama bukanlah kesempurnaan grammar, melainkan keberanian untuk bersuara. Jadi pertama, teman-teman, kalau kita lagi ada role play atau di kehidupan masyarakat, yang pertama itu adalah percaya diri dulu atau keberanian dulu. Kalau kita sudah ada keberanian, dan pasti kita kesungguhan dan percaya diri itu bakal mengikuti, dan juga untuk materi-materinya akan mengikuti. Tapi sebelum kita tunjuk ke masyarakat, ada baiknya teman-teman untuk belajar dahulu. Selanjutnya itu adalah indikator keberhasilan. Nah ini fluensi, kelancaran, berani mengalir tanpa jeda yang sangat lama. Yang kedua, konten isi, pendapat masuk akal dan didukung alasan kuat. Dan yang pastinya itu adalah diikuti oleh values atau etika, menghargai lawan bicara, saling memuliakan, gesture, bahasa tubuh, kontak mata, dan ekspresi yang meyakinkan. Nah teman-teman, ini kembali lagi di minggu ketiga atau minggu keempat ya, bagaimana kita adab beretika dalam memberikan pendapat. Jadi kita memberikan pendapat itu bukan semena-mena, mentang-mentang pendapat kita berbeda, kita semena-mena. Tidak teman-teman, tapi kita harus tahu dulu nih bagaimana kelancarannya, bagaimana kontennya, bagaimana etika dalam memberikan pendapat agar tidak menyakiti lawan bicara kita.
Selanjutnya itu adalah jurnal refleksi. Nah, ini teman-teman, jawab di bagi jurnal kalian. Apa bagian tersulit saat bicara bahasa Inggris? Bagaimana yang paling saya banggakan? Dan satu kata untuk performa saya hari ini. Ini teman-teman. Teman-teman yang tersulit bagi bahasa Inggris itu apa? Apakah cara bicara yang begini? Apakah memang pronunciation-nya? Apakah cara penyebutannya yang membuat sulit? Atau bagian mana yang paling saya banggakan? Misalkan saya paling bangga di bagian outing atau bagian in my opinion gitu teman-teman. Satu kata untuk performa saya untuk hari ini kembali lagi kepada diri teman masing-masing ya. Dan yang pastinya saling memuliakan, memberikan masukan tanpa menjatuhkan, menerima kritik tanpa berkecil hati, itulah adab seorang penuntut ilmu. Tingkatkan kualitas opinimu. Nah ini, I think the beach is dirty. Apa artinya teman-teman? Ayo, apa artinya nih? Saya nggak bakal saya tahu dulu artinya nih apa. I think the beach is dirty. Dirty kotor. Beach pantai. I think saya menurut. Nah itu teman-teman. Ya, apa artinya? Boleh di kolom di japri saya atau di kolom LMS. Ataupun in my opinion we should manage the western Salivary Beach because it's often tourist. Nah ini teman-teman, ini bentuk dari yang kita belajar minggu kemarin, yaitu adalah bagaimana cara untuk formula bagaimana kita memberikan pendapat ini. Nah ini dia ini memberi saran nih, memberikan saran berdasarkan pembelajaran saya in my opinion gitu. Dan juga ada grafik semangat belajar, minggu 1 vocabulary, minggu ke-6 praktik, dan minggu terakhir itu adalah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nih, persiapan minggu ke-8. Nah, argumen yang lebih tajam, data fakta tentang isu di Bengkulu, mental yang kuat dan santun. Jadi kita biar tahu nih teman-teman, bagaimana persiapan kita di minggu depan atau minggu asesmen yang akan teman-teman hadapi di minggu depan. Nah ini suara kalian adalah awal perubahan untuk kota Bengkulu. Nah ini ya tahu, atau di Indonesia lah kita itu teman-teman. Jadi berani menyuarakan suara bagaimana cara kita untuk menanggulangi isu-isu sosial yang ada di kota Bengkulu atau di Indonesia. Oke teman-teman, ada pertanyaan, silakan bertanya jika ada yang kurang jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu teman-teman. Jadi kita walaupun kita baca bahasa Inggris tapi ada agama-agama sedikit teman-teman, nggak apa-apa karena kita tetap yang beretika atau tetap mengedepankan agama. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan pada minggu ke-7 ini. Persiapkan diri teman-teman untuk menghadapi minggu ke-8 itu adalah minggu asesmen. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu ke-9. See you, bye bye.